Saya Andini. Saya Agni. Saya Dwi. Saya Elda. Saya Ira. Saya Nadia. Saya Dewi. Saya Trisna. Saya Yundri. Berikut presentasi kami mengenai obat simvastatin. Selamat menyimak. Simvastatin merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, terutama low density lipoprotein atau disingkat dengan LDL atau disebut dengan kolesterol jahat. Obat ini termasuk dalam kelas obat statin yang bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang berperan untuk memproduksi kadar kolesterol di dalam hati. Baik, untuk nama generik simvastatin yaitu simvastatin, dan untuk nama paten simvastatin yaitu Silvim. Berikut beberapa contoh sediaan obat simvastatin. Ada yang tersedia dalam bentuk tablet, sirup, kapsul, dan juga injeksi. Simvastatin adalah salah satu golongan obat keras yang harus tepat dalam penggunaannya untuk menurunkan risiko efek samping dan dapat meningkatkan efektivitas obat. Ketidaktepatan penggunaannya dapat berdampak kesalahan dalam pengobatan dan dapat berisiko menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Penggunaan obat yang tidak tepat salah satunya disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap dan tidak benar yang didapatkan pasien, di mana akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan pasien. Indikasi simvastatin digunakan untuk menurunkan kolesterol total, LDL atau low density lipoprotein yang juga dikenal sebagai kolesterol jahat, meningkatkan HDL atau high density lipoprotein yang juga dikenal sebagai kolesterol baik, dan trigliserida atau jenis lemak lipid yang paling umum ditemukan dalam tubuh dan juga dalam makanan seperti mentega, lemak, dan juga minyak. Dan juga digunakan untuk mencegah penyakit jantung dan stroke pada pasien berisiko tinggi. Dan kontraindikasi dalam obat simvastatin ini tidak boleh digunakan pada penderita penyakit hati aktif, wanita hamil dan juga menyusui, dan alergi terhadap simvastatin. Simvastatin adalah golongan statin yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Meskipun efektif, simvastatin dapat menimbulkan berbagai efek samping. Berikut ada dibagi dalam beberapa kategori efek samping dari obat simvastatin. Yang pertama, efek samping umum atau efek samping yang sering terjadi. Itu ada 1. Nyeri otot dan kelemahan. Ini adalah efek samping statin yang paling sering terjadi atau sering ditemukan di rumah sakit. Nyeri bisa terjadi dari nyeri ringan hingga nyeri berat. Ini berkembang menjadi kondisi yang serius seperti miopati atau rhabdomyolysis. Yang kedua, ada sakit kepala, sering terjadi dari sakit kepala yang ringan hingga sakit kepala yang berat. Yang ketiga, ada mual dan muntah. Biasanya terjadi ringan dan juga sementara. Yang keempat, ada diare dan juga sembelit. Dan yang kelima, ada nyeri akut. Yang kedua, ada efek samping yang jarang terjadi. Yang pertama itu ada peningkatan enzim hati. Peningkatan enzim hati. Obat ini dapat meningkatkan peningkatan kadar enzim hati seperti ALT dan juga AST dalam tes darah. Ini biasanya tidak menimbulkan gejala dan seringkali kembali normal dengan sendirinya, tetapi dalam beberapa kasus yang jarang dapat mengindikasikan kerusakan hati yang serius. Lalu yang kedua ada gangguan tidur, sering terjadi insomnia dan juga mimpi buruk. Yang ketiga ada ruam, kulit dan juga gatal-gatal. Dan yang keempat ada pankreatitis yang sering terjadi pada peradangan pankreas. Kondisi ini cukup serius dan memerlukan perhatian medis yang segera. Lalu, efek samping yang ketiga ada efek samping yang jarang terjadi, tetapi jika terjadi akan sangat serius. Yang pertama ada miopati. Kondisi ini
di mana terjadi kelemahan otot dan nyeri yang signifikan, seringkali disertai peningkatan kreatin kinase atau CK dalam darah. Yang kedua, ada rhabdomyolysis, bentuk miopati yang parah di mana sel-sel otot mengalami kerusakan masif, melepaskan mioglobin ke dalam aliran darah. Mioglobin ini dapat merusak ginjal dan menyebabkan gagal ginjal akut. Gejala rhabdomyolysis meliputi nyeri otot yang parah, kelemahan, urin berwarna gelap seperti teh atau cola, dan kelemahan ekstrim. Rhabdomyolysis adalah kondisi gawat darurat medis. Dan yang ketiga, faktor resiko rhabdomyolysis meliputi dosis simvastatin yang tinggi, penggunaan bersamaan dengan obat-obatan tertentu, misalnya Viprat, dan juga usia lanjut yang tidak dapat diobati, dan juga dapat menimbulkan penyakit ginjal. Oke, sekarang kita masuk ke farmakodinamik sama farmakokinetik. Yang pertama, farmakodinamik simvastatin. Simvastatin ini dia merupakan golongan obat statin yang secara kompetitif dia menghambat 3-hidroksil 3-metilglutaril koenzim A atau HMG-CoA secara reduktas. Enzim ini dia bekerja dia terlibat dalam sintesis kolesterol di hati. Inhibisi enzim ini akan menyebabkan penurunan kadar kolesterol total, kemudian akan menyebabkan penurunan LDL, apolipoprotein B, dan trigliserida atau TG. Peningkatan kolesterol LDL dan TG ini dapat menurunkan atau menyebabkan rendahnya HDL dalam pada plasma, dapat menyebabkan peningkatan kadar konsentrasi LDL dan TG serta rendahnya kadar HDL ini dapat menyebabkan faktor risiko aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular, sehingga dengan menurunnya kadar LDL dan TG, simvastatin ini dapat mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas dari penyakit kardiovaskular. Selanjutnya kita akan lanjut ke farmakokinetik, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, absorpsi. Simvastatin ini diberikan secara oral dan diserap dengan baik oleh usus halus. Kadar puncak simvastatin dalam plasma tercapai sekitar 4 jam setelah konsumsi. Namun biofagilitas simvastatin sangat rendah, kurang dari 5%, karena efek fast metabolisme di hati. Kemudian kita lanjut ke distribusi. Distribusi simvastatin bersifat lipofilik dan sangat mudah berikatan dengan protein di plasma, terutama albumin dengan ikatan protein sekitar 95%. Kemudian kita lanjut ke metabolisme. Metabolisme simvastatin adalah produk yang diubah menjadi bentuk aktifnya atau asam beta hidroksil melalui metabolisme di dinding usus. Hati dan plasma. Metabolisme utama terjadi di hati melalui enzim CAP3A4 yang mengubah simvastatin menjadi metabolit aktif dan konjugat glukuronida. Waktu paruh simvastatin ini sekitar 2-4 jam. Kemudian kita lanjut ke ekskresi simvastatin sekitar 60%, dan metabolitnya diekskresikan melalui feses, dan sekitar 13%-nya melalui ginjal dan urin. Untuk dosis dan cara pemberian dari obat simvastatin, mengutip dari Pusat Informasi Obat Nasional atau PIONAS BPOM RI, penggunaan simvastatin yang baik disesuaikan dengan interval tidak kurang dari 4 minggu, yang berkisar 10 sampai dengan 40 mg sekali sehari pada malam hari. Untuk beberapa indikasi dan dosis serta cara penggunaannya, yang pertama ada hiperkolesterolemia familial homozigot yang diberikan secara oral untuk dewasa sebagai tambahan pengobatan penurunan lipid lainnya, atau misalnya aferesis LDL. Awalnya 40 mg sekali sehari di malam hari. Yang kedua, pengurangan resiko kardiovaskular yang diberikan secara oral untuk dewasa pada pasien dengan resiko tinggi penyakit jantung koroner dengan atau tanpa hiperlipidemia. Untuk dosis biasa yaitu 20 sampai dengan 40
mg sekali sehari di malam hari. Sesuaikan dosis sesuai dengan respon pasien dengan interval minimal 4 minggu. Dan yang ketiga, hiperkolesterolemia familial heterozigot yang diberikan secara oral untuk anak pada anak laki-laki dengan stadium tenor 2 ke atas dan anak perempuan yang telah melewati masa menarche minimal 1 tahun, usia 10 sampai dengan 17 tahun. Untuk dosis awal 10 mg sekali sehari pada malam hari. Dosis disesuaikan dengan tujuan terapi yang direkomendasikan dengan interval minimal 4 minggu. Dosis maksimal 40 mg sekali sehari pada malam hari. Pasien harus menjalani diet penurun kolesterol sebelum dan selama terapi obat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nursing consideration untuk simvastatin. Nah, untuk mencakup pemantauan efek samping seperti nyeri otot dan juga masalah hati serta pentingnya edukasi pasien mengenai gaya hidup yang sehat dan juga kebutuhan minum obat pasien. Selain itu, perawat perlu memberikan informasi tentang potensi efek samping dan juga cara mengonsumsi obat dengan benar, termasuk waktu minum obat dan juga pentingnya menghindari alkohol dan juga merokok. Edukasi pasien dengan cara penggunaan simvastatin sebaiknya diminum pada saat malam hari, dapat diminum dengan makan maupun tanpa makan. Penting untuk minum obat secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dokter, dan bahkan jika merasa sehat, kita harus tetap mengonsumsi obat tersebut. Gaya hidup pasien harus didorong untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Hindari konsumsi minuman beralkohol dan juga rokok karena ini dapat meningkatkan resiko efek samping dan mengurangi efektivitas obat, dan pasien mungkin perlu untuk menjalani tes darah secara teratur untuk memantau fungsi hati dan juga kadar kolesterol dari pasien. Indeks keamanan kehamilan. Risiko utama dari penggunaan simvastatin selama kehamilan adalah merupakan gangguan terhadap sintetis kolesterol endogen yang berpengaruh sangat penting bagi perkembangannya janin, terutama pada trimester pertama. Kolesterol merupakan komponen struktural penting dari membran sel dan juga prekursor untuk desintetis hormon steroid dan asam empedu. Pada masa embriogenesis, kolesterol diperlukan untuk proses pembentukan sistem saraf pusat dan juga proses mielinisasi. Penghambatan produksi kolesterol oleh statin dikhawatirkan untuk perkembangannya janin dan juga kelainan pada janin. Maka dari itu, simvastatin itu sangat dibatasi bagi ibu hamil. Jadi ada beberapa special precaution yang harus diperhatikan saat menggunakan obat simvastatin ini. Yang pertama yaitu orang-orang yang punya penyakit hati aktif atau peningkatan transminase serum yang tidak dapat dijelaskan. Kedua, ibu hamil dan menyusui. Ketiga, penggunaan bersamaan dengan inhibitor CYP3A4 yang poten, misalnya ketosomanazole, itraconazole, dan lain sebagainya. Penggunaan ini bersamaan dan dalam 7 hari setelah penghentian asam fusidat. Terima kasih.